lingkungan yang ada, bangun pertemanan yang sehat, tidak perlu buang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau kalian fokus sama diri sendiri, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semuanya, selamat datang di Accounting Podcast. Nah, aku akan jelasin sedikit apa sih Accounting Podcast itu. Jadi, Accounting Podcast ini merupakan salah satu program kerja himpunan mahasiswa program studi akuntansi syariah bidang intelektual. Jadi, di sini kita akan mendatangkan bintang tamu yang keren-keren banget dan akan kita ajak ngobrol seputar akuntansi. Bersama saya, Devi. Saya akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yaitu Ibu Rafika Mutiara, SEMSAK. Selamat datang Ibu. selamat datang, selamat sore Mbak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Ibu boleh dong memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sedang menonton podcast ini? Oke, selamat sore semua. Perkenalkan saya Rafika Mutiara Safitra. Saya selaku dosen di akuntansi syariah UINES Jember. Ya, itu aja deh Mbak. Saya mau nanya Ibu boleh dong sharing-sharing kesibukan Ibu akhir-akhir ini sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi? Oh, saya ada kesibukan nih. Iya. Waduh, berasa artis ya. Oke, kalau ngomongin kesibukan yang jelas, karena saya sebagai dosen, kesibukannya adalah mengajar ya. Itu kesibukan yang paling utama. Kebetulan di semester ini saya mengajar 2 mata kuliah. Jadi mata kuliah yang cukup berat, 2 mata kuliah ini. Jadi waktu saya banyak habis untuk itu. Selain itu juga saya sedang sibuk mempersiapkan penelitian saya, dan saya juga dapat tugas tambahan di kampus. Saya sebagai staf di Satuan Pengawasan Internal Kampus. Mbak tahu nggak Satuan Pengawasan Internal? Kurang tahu Ibu, mungkin boleh dijelasin Bu? Ya, kalau di kampus kita ngomong SPI pasti kalian mikirnya, waduh, SPI ini salah satu prodi di FUAH ya kan? Nah, padahal SPI ini adalah Satuan Pengawasan Internal. Jadi ini adalah unit yang merupakan ini ya, istilahnya kalian udah belajar auditing kan? Sudah Bu. Nah, kalau di auditing itu kita ngomonginnya tentang audit di perusahaan publik. Nah, kalau di perusahaan bukan perusahaan ya, di sektor private kayak ini organisasi pemerintahan, itu juga ada yang namanya auditornya. Saya itu SPI itu adalah auditor internal kampus. Jadi selain sebagai dosen, saya juga sebagai salah satu full auditor internalnya kampus di UINES Jember. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, sesuai tema kita nih Bu, apakah linjur bisa survive akuntansi? Jadi di sini banyak banget mahasiswa yang berasal dari SMA atau SMK dengan jurusan yang berbeda. Dan ada juga nih Bu, mahasiswa yang sudah pernah belajar akuntansi tapi ngerasa kok kuliah kayaknya susah banget ya. Jadi mereka itu buru-buru ngerasa salah jurusan. Gimana Ibu menanggapi hal tersebut? Oke, menanggapi hal yang pertama, lintas jurusan. Lintas jurusan itu suatu hal yang biasa ya, sudah tidak bisa terhindarkan. Banyak kok justru dari kita, walaupun dosen-dosen kita nih, itu juga bisa kita pastikan tidak semuanya berasal dari jurusan akuntansi. Itu banyak kok seperti itu. Oke, dan itu adalah hal yang wajar Mbak. Jadi lintas jurusan itu adalah hal yang wajar karena apa? Kita itu kan kalau dalam belajar, semua itu sebenarnya bisa dibentuk. Bisa kok kita mempelajari sesuatu hal yang baru asal seberapa besar sih effort kita, usaha kita gitu. Jadi nggak ada yang salah kok dengan kamu. Misal nih jurusannya awalnya saya IPA Bu, saya pengennya kedokteran awalnya, tapi karena satu dan lain hal saya nyoba sana sini nggak masuk, saya lolosnya di jalur IPC, ikut SNMPTN IPC. Salah satunya jurusannya akuntansi. Yang nyantol di akuntansi Bu, waduh saya salah jurusan. Memang jet lag ya, pasti kalian pertama kali masuk itu ada yang namanya culture shock.
Culture shock itu artinya kalian kaget, aduh kok ternyata kayak gini ya. Jangankan yang dari IPA ke IPS, kita yang sama-sama IPS ketika masuk ke dunia kampus itu pasti akan culture shock juga. Jadi nggak perlu sesuatu hal yang seperti itu menjadi masalah ya bagi saya sih. Tapi biasalah, semua itu learning by doing. Awalnya pasti sulit, nanti lama-lama akan terbiasa. Prinsipnya kita itu bisa karena terbiasa gitu. Oke, terima kasih Bu. Dari yang saya tahu nih Bu, kebanyakan mahasiswa linjur itu karena mereka berpikir kalau akuntansi itu banyak diminati. Menurut pendapat Ibu sendiri nih, kenapa sih akuntansi itu banyak diminati? Akuntansi banyak diminati. Sekarang Ibu tanya deh, Mbak ngambil akuntansi kenapa? Karena minat. Minatnya kenapa? Orientasinya Mbaknya pengen apa nih ke depan? Kalau menurut saya itu akuntansi itu peluang kerjanya besar gitu. Nah, orientasi seperti itu yang sedang berkembang di masyarakat kita. Kita tahu ya, kalau akuntansi itu peluang kerjanya memang lebih fleksibel. Di segala lini itu pasti dibutuhkan seorang accounting. Makanya walaupun nih kita dari IPA, akhirnya kita akan memilih akuntansi itu sebagai salah satu opsi yang paling utama dulu nih dibanding jurusan sosial lainnya. Karena begitu lulus mereka berasumsi ilmu yang aku dapatkan itu gampang buat diterapkan di lini mana aja. Sekarang loh, unit bisnis mana sih yang gak butuh akuntansi, saya tanya? Nah ada kan? Pasti semuanya butuh. Iya, berbeda dengan jurusan lain, masih banyak pesaingnya. Walaupun nanti kita pesaingnya juga banyak, tapi keunggulannya di situ. Saya juga menampung beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang jujur. Menurut Ibu, dari semester 1 sampai 8, semester berapa yang paling penting? Aduh, kalau ngomongin yang paling penting itu dalam proses kuliah ya, dari semester 1 sampai semester 8 itu tidak ada mana semester yang terberat, mana semester yang paling bisa kamu santai-santai. Gak ada guys. Karena apa? Semua itu saling berkesinambungan. Semester 1 mungkin bisa jadi semester 1 itu akan menjadi tahun terberat kalian karena apa? 1, kalian harus menyesuaikan culture, menyesuaikan budaya yang ada. Apalagi nih kayak Mbaknya misal perantauan, selama ini tidak pernah merantau Bu. Nah, yang kalian sesuaikan tidak hanya dari segi mencari teman, dari segi belajar akuntansinya, tapi juga dari segi gimana aku bisa survive hidup sendirian di rantau. Mungkin semester 1 itu complicatednya di situ. Udah harus mikirin mata kuliah, apalagi anak linjur ya, udah harus mikirin mata kuliah yang tidak pernah dengar. Kita selama SMA nggak pernah dengar yang namanya apa itu kas, apa itu piutang. Di sini kita dituntut hal itu. Udah bingung tuh. Terus ditambah lagi, saya nggak pernah rantau Bu. Saya nggak ada saudara di Jember. Nah, itu kesulitan yang di semester 1. Di semester 2 kesulitannya apa? Adalah mempertahankan nilai kalian yang kalian dapatkan di semester 1. Kalau nilainya udah tinggi. Kalau nilainya masih kurang, kalian gimana caranya ngejar? Terus semester berikutnya itu kesulitannya akan semakin bertambah. Mbak udah merasakan sendiri kan, beban kuliahnya pasti lebih berat. Jadi nggak ada mana yang semester mana yang paling berat, mana yang paling ringan, nggak ada. Semua ada strugglingnya masing-masing ya, tantangannya masing-masing itu ada. Gitu. Oke Bu, berarti dari semester 1 sampai 8 itu semuanya penting ya Bu? Oh iya dong, tidak boleh disepelekan ya. Terus ada nih Bu, mahasiswa, sebenarnya ini juga terjadi ke saya sendiri karena saya dulu libur. Kadang ada mahasiswa itu yang kurang mengerti apa yang dosen sampaikan. Terus cara mengatasinya gimana nih Bu? Wah, cara mengatasinya nih, berarti sebenarnya ini tidak hanya dialami sama anak-anak yang linjur, walaupun yang linear juga akan merasakan ya. Cara mengatasinya gini, yang jelas kita harus belajar membaca. Idealnya sebelum kita masuk kelas kita tuh sudah punya bekal. Idealnya kita harus belajar. Oh misal nih di pertemuan ini kita akan membahas pengantar akuntansi, bahasnya tentang perusahaan dagang. Kalian harus explore dulu. Jadi nanti ketika di kelas itu kalian udah tahu dosennya ngomong A, paling tidak kalian sudah ada bayangan. Oh
itu kayak yang aku baca kemarin deh. Nah, kalau kamu nggak belajar, kamu nggak akan tahu. Kalau kamu sudah belajar, pasti kalian akan kepikiran, oh kemarin aku ada hal yang aku bingungin nih, kayak gitu. Nah, sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya karena Ibu sudah banyak sharing-sharing nih, hari ini kebetulan kita didukung oleh produk dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah. Dari namanya produknya yaitu Akun Chips. Boleh dong Bu, ayo kita cobain bareng. Oke. Enak Bu. Crunchy ya. Jadi hari ini kita dapat dukungan dari Akun Chips, yaitu salah satu produk dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah. Buat teman-teman yang mau nyoba bisa order via Shopee atau IG AKS Store 20. Mungkin kita boleh lanjut nih Bu. Untuk selanjutnya, kan kalau mahasiswa minor itu pasti mereka harus beradaptasi lagi dan harus belajar dari nol. Kebanyakan mereka yang belajar dari nol ini bingung mulainya dari mana, yang mempelajari apa, yang minyak kemana. Terus solusinya gimana Bu agar mereka belajar dari nol itu tidak bingung lagi? Balik lagi tadi Ibu bilang, gini ya, kalian pasti sudah punya pertama kali masuk. Walaupun nih kalian nanti pertama kali masuk, saya nggak ada teman SMA Bu di sini. Tapi pasti pertama kali masuk ketika ospek, ospek ya? Ospek. Nah, ketika ospek pasti kalian udah kenalan dengan salah satu teman. Nah, itu tadi, ciptakan pertemanan sehat. Gimana caranya kalian belajar dengan teman itu? Ditambah lagi, selain pertemanan sehat, saya rasa di HMPS kan ada program ASC tuh. Nah, tolong wadah yang sudah dibuat sama HMPS itu dimanfaatkan. Jangan hanya yang datang ke ASC itu anak-anak itu aja. Ya kan, HMPS sudah memfasilitasi nih ASC belajar topik-topik tertentu, pelajaran akuntansi. Kalau kamu merasa kesulitan, datang, manfaatkan momen itu. Karena apa? Dalam belajar itu biasanya yang akan lebih cepat nyampe itu ketika kita pakai sistem tutor sebaya. Artinya tutor sebaya itu kita akan lebih cepat nerima ketika teman kita yang mengajarkan, yang kita merasa senasib sepenanggungan. Karena kalau kalian belajarnya dengan dosen, pasti kalian anggap, oh iya, kan ibu udah dosen, kan ibu sudah paham, nggak saya? Gitu, makanya programnya sudah ada, fasilitasnya sudah disiapkan, jadi bisa dimanfaatkan, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin nih sama teman-teman AKS UINES Jember gitu. Oke Bu, berarti belajar yang paling efektif itu sama teman sebaya ya Bu, karena mungkin kalau di dosen sungkan gitu. Terus nih Bu, banyak mahasiswa yang berpendapat kalau di akuntansi ini hanya mendalami teori Bu, jadi kita itu kurang praktek. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Oke, gini, yang dimaksud kurang praktek ini kurang praktek yang seperti apa? Kurang praktek kayak misal kita belajar akuntansi kan harus pakai Excel nih Bu. Nah, kita kan kurang gitu untuk pelajaran dari Excelnya karena mungkin ada beberapa komputer yang tidak mumpuni atau kurang gitu Bu. Jadi kurang di situnya. Oke, kalau dari segi itu, ini ya Mbak, kita balik ke definisi praktek. Jadi, kalau menurut undang-undang di negara kita, undang-undang sistem pendidikan di negara kita, pendidikan itu dibedakan jadi 3. Ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu tujuannya apa? Buat memperdalam ilmu, supaya nantinya kalian bisa menjadi problem solver melalui ilmu yang kalian pelajari.
Terus yang kedua ada namanya ilmu vokasi. Ilmu vokasi itu D3D4 ya, politeknik seperti itu. Kalau di ilmu vokasi itu orientasinya adalah gimana caranya menciptakan tenaga yang siap kerja. Dan yang ketiga adalah ilmu spesialis. Ilmu spesialis ini spesifikasinya tertentu. Jadi kalau kayak akuntansi, nanti kalian mau ngambil spesialisasinya, saya mau ngambil tentang audit bu, kalian harus sekolah audit kayak gitu. Nah, kalau kalian yang kalian maksud itu praktik tadi, dalam hal kita nggak ada praktik bu, kita kurang praktik, menurut saya itu kurang tepat ya. Karena apa? Praktek itu bukan berarti kita harus terjun ke lapangan terus menerus. Tidak. Ketika ada dosen yang ngasih tugasnya berupa soal, studi kasus, itu merupakan bentuk praktek loh. Terus ada mata kuliah PPL nanti kalian di semester akhir. Itu sebenarnya salah satu cara mempraktekkan teori yang sudah kalian dapatkan. Ada KKN, itu praktek juga. Kalau masalah tadi, waduh kita kurang bu belajar Excelnya kayak gini, itu ada mata kuliahnya sendiri mbak. Ada mata kuliah nanti, misal aplikasi komputer, nanti juga pasti akan diajarkan mengoperasikan software-software akuntansi itu. Jadi kalau kalian menuntutnya kuliah itu pengen yang praktek-praktek terus, ya jangan berkuliah di ilmu akademik, tapi masuklah ke vokasi. Kalau di vokasi kan outputnya adalah project. Kalau kita outputnya bukan project. Kalau kita outputnya apa ya bu? Nah, kalau outputnya kita itu melalui ilmu yang kita dapat, kita itu diminta untuk bisa menjawab permasalahan yang ada. Gitu. Dari permasalahan yang ada itu, kalian harus bisa mengembangkan ilmu kalian. Nantinya di dunia kerja pun begitu. Tidak hanya sekedar bekerja, kalian sudah dibekali ilmu. Di dunia kerja nanti pasti akan ada permasalahan. Nah, gimana caranya ilmu yang sudah kalian dapatkan, kalian terapkan di dunia kerja. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bu. Mungkin Ibu ada nih tips-tips untuk teman-teman yang linjur? Tips ya? Aduh, apa tipsnya ya? Jadi tipsnya nih, utamanya buat kalian yang linjur nih, nggak perlu merasa salah rumah, nggak perlu merasa salah rumah. Ketika kalian berada di tempat yang sekarang, caranya gini loh. Kalian mau fokus terhadap kekurangan dan keterbatasan kalian, atau kalian mau berusaha mencari jalan keluar? Kalau kalian hanya fokus kepada keterbatasan ini, kalian merasa, duh akuntansi susah bu, saya nggak pernah belajar akuntansi, saya dipaksa belajar akuntansi. Kalau kalian cuma fokus ke hal itu, kalian apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian cuma mencari kambing hitam atas kemampuan yang tidak bisa kalian lakukan. Ketika kalian dapat nilai jelek di mata kuliah A, iya, aku bukan anak akuntansi, pasti kayak gitu. Tapi kalau kalian fokusnya, gimana caranya kalian keluar dari keterbatasan itu, kalian akan cari tahu. Aku nggak bisa di mata kuliah ini, aku tak belajar ke temanku yang pintar, seperti itu. Jadi sekarang tergantung kalian. Kalian mau tetap meratapi nasib atau kalian mau keluar dari nasib yang menurut kalian kayaknya aku salah deh, kayak gitu. Soalnya percuma ya, mau fasilitas dilengkapkan, mau kita punya temen yang pintar, kalau kita sendiri nggak ada kemauan buat maju, buat keluar, itu nggak akan bisa. Semua kan berawal dari diri kita sendiri. Betul banget Bu. Apa sih harapan Ibu bagi mahasiswa yang jujur? Oke, harapan bagi mahasiswa yang lijur. Yang jelas, kalau kita pernah sadar nggak sih kalian, sesuatu yang terjadi di diri kita, mau itu direncanakan atau tidak, itu adalah sesuatu hal yang terbaik sebenarnya dari Allah, ya kan? Jadi buat yang linjur, nggak usah ngerasa insecure ya, nggak usah ngerasa, waduh, aku salah rumah nih, aku harus mulai dari mana? Caranya gimana? Kalian harus survive. Gimana caranya survive? Yaitu tadi, manfaatkan lingkungan kalian. Jangan hanya berjuang sendiri itu capek loh, ya kan? Ibu. Iya dong, berjuang sendiri capek.
Tidak hanya dalam hal belajar, dalam hal lain, ketika hanya kamu aja yang berusaha, itu capek. Makanya kamu perlu circle yang bagus. Supaya apa? Support sistemmu tuh bagus. Kalau support sistemmu bagus, kalian akan terdorong untuk terus produktif. Nah, untuk yang injur, nggak usah ngerasa, duh, ya apa ya caranya? Aku kayaknya salah nih. Nggak usah kayak gitu. Survive. Ingat, ketika kalian masuk ke jurusan ini, berarti itu sudah yang terbaik yang Tuhan kasih ke kita. Mau kita sadari atau tidak, suatu saat kalian akan mikir kayak gitu. Nah, orang tua kalian di rumah itu akan selalu doain kalian kok, ya kan? Doanya orang tua kalian gak akan cepat dikabulkan kalau kaliannya gak berusaha. Jadi apa caranya? Kalian memanfaatkan apa yang sudah kalian dapat. Kalau kalian cuma fokus ke keterbatasannya, fokus ke kekurangan kalian gak akan ada usaha buat meningkatkan dan keluar dari masalah gitu. Jangan sampai cuma sibuk aja mikirin kekurangan diri kalian. Duh, aku kok gak bisa ya. Enak ya, dia bisa. Oh iya, dia dari IPS. Gak usah kayak gitu. Semua itu bisa, asal kita mau cari jalan keluarnya. Kalau kalian cuma ublek-ublek di tempat itu aja, dia tidak akan bisa, akan keluar dari masalah itu gitu. Oke, jadi gitu ya Bu. Ibu boleh dong sharing-sharing kesan dan pesan Ibu selama datang di podcast kami ini. Pesan dan kesan, aduh. Ya, ini program kerja yang bagus ya. Artinya kalian kan generasi Gen Z ya, Gen Z. Gen Z adalah generasi yang benar-benar terpapar sama teknologi. Jadi kalian sudah memanfaatkan hal ini. Ilmu itu didapat tidak hanya dari membaca buku. Kalian paham sekarang jalur yang banyak dipakai sama anak-anak muda adalah dari sosial media. Kalian paham bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, ini adalah program yang bagus. Manfaatkan program ini semaksimal mungkin. Supaya apa? Topik yang kalian angkat, kalian itu bisa menginfluence orang lain. Karena kalau kita ingat di agama kita udah dijelaskan ya, di agama kita kalau kalian, dan ini menurut saya harus selalu kalian ingat sih, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi saya harap dengan adanya program ini, kalau kita nggak bisa ngasih duit ke orang, kita bukan orang yang kaya raya, paling tidak kita bisa ngasih manfaat melalui ilmu yang bisa kita ajarkan dari pengalaman yang kita punya. Jalur dapat pahala dari yang kuasa tuh banyak gitu. Jadi jadikan ini ladang kalian belajar, ladang kalian juga untuk mendapatkan pahala. Itu maksud saya. Oke, terima kasih Bu. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, Ibu boleh dong lihat ke kamera untuk memberi motivasi kepada teman-teman yang linjur nih Bu. Iya teman-teman, kalian tidak perlu merasa berkecil hati karena kalian di sini nggak sendiri. Kalian masih punya banyak support system. Manfaatkan support system itu. Kalian harus gimana caranya kalian keluar dari masalah ini. Jangan hanya fokus ke, duh aku nggak bisa gitu. Cari solusi terbaik. Belajar dari teman. Kalau kalian malu dengan teman kalian bisa kok belajar dari kakak tingkat kalian. Atau di HMPS sendiri sudah memfasilitasi kok, ada program ASC ya kan. Nah, manfaatkan program itu, manfaatkan buat mencari ilmu seperti itu. Kalau kalian cuma fokus meratapi nasib, ya akan tetap gini-gini aja, akan tetap merasa sulit seperti itu. Jangan berjuang sendiri, manfaatkan lingkungan yang ada, bangun pertemanan yang sehat, tidak perlu buang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau kalian fokus sama diri sendiri, udah gak ada waktu nih buat sambat-sambat. Memang sih sambat itu kadang menjadi salah satu cara kita buat healing ya kan. Tapi kalau sambat terus-terusan, waduh, gak akan selesai. Soal akuntansinya gak akan kalian kerjakan kalau cuma sambat-sambat toh. Ya, seperti itu dari saya.
Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga podcast ini berkesan untuk Ibu dan bermanfaat untuk para pendengarnya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa pantengin terus YouTube HMPS AKS Uinhas karena podcast ini akan selalu ada dan pastinya dengan bintang tamu yang keren-keren banget. Aku Devi, pamit undur diri. Dadah!